Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan na'imin. Ashhadu an la ilaha illallah Rabbuna Rabbul alamin. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Sayyidina Sayyidul Mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang lalu kita sudah membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudhu, adab termasuk adab buang hajat ya. Bagaimana cara istinja, adab-adab buang hajat. Salah satu yang jarang-jarang dibahas di dalam kitab-kitab itu kemarin saya jelaskan, duburnya itu sedikit gitu ya, pakai jari manis dikorek sisa-sisa kotoran. Setelah itu nanti setelah bersih tidak ada lagi lendir, baru ditutup pakai jari kelingking ya, supaya jangan ambien gitu ya. Itu yang biasanya jarang-jarang ada di kitab. Itu kita peroleh dari guru-guru secara langsung ya. Malam ini kita akan lanjutkan berkaitan dengan mandi wajib. Kemarin kan hadas kecil istinja, sekarang hadas besar mandi wajib. Ini mandi wajib ini juga bahagian dari yang terpenting kita ketahui. Karena kalau mandi wajibnya tidak sah atau enggak ngerti mandi wajib, nanti sholatnya batal, baca Qur'annya berdosa, amalan-amalannya berdosa semua. Kadang-kadang ada orang nikah, udah bertahun-tahun nikah, nggak tahu dia, nggak ngerti cara mandi wajib. Ini bahaya sekali sebenarnya dalam fikih Islam. Apa yang mewajibkan kita, membuat kita mandi wajib? Wallazi yujabul ghusla sittat asya, ada 6 yang membuat orang wajib mandi. Salah satu tashtarik biha ar-rijal wan nisa. Ya. 3 di antaranya adalah berkaitan terjadinya hubungan antara laki-laki dan wanita. Ringkasnya, yang pertama yang mewajibkan kita mandi wajib adalah bertemunya 2 khitan. Pokoknya sudah ketemu alat kelamin laki-laki dengan perempuan, itu sudah diwajibkan. Awalnya memang dalam hadis disebut al-ma'u bil ma' gitu kan. Air berasal dari air. Maksudnya kalau keluar baru mandi wajib, kalau tak keluar dia tak wajib. Tapi kata ulama ini dinasakh. Dinasakh itu dihapus hukumnya. Nah, nanti kita jelasin dalilnya. Ini kita ambil ringkasannya dulu. Yang pertama bertemunya 2 khitan, yang kedua keluar sperma ya. Pokoknya asal keluar sperma, apakah karena mimpi atau karena hubungan suami istri, ayo wajib mandi wajib ya, hadas besar. Kemudian meninggal, orang meninggal ini wajib dimandikan ya. Khusus untuk wanita apabila sudah selesai haid. Nah, ini kan haid hadas besar. Selesai haid wajib mandi. Kemudian nipas. Darah nipas itu darah kotoran setelah kita melahirkan, setelah perempuan melahirkan. Biasanya 40 hari itu kan. Udah bersih nipasnya, mandi wajib. Setelah mandi baru boleh sholat. Sebelum mandi wajib tidak boleh sholat, tidak boleh baca Quran, tidak boleh puasa, tidak boleh tawaf, tidak boleh beramal. Ini salah satu sisi kekurangan amal wanita, sekaligus sebenarnya meringankan mereka. Mungkin mereka banyak kerja di rumah, ngasuh anak, maka dalam syariat diberikan Allah seperti keringanan.
untuk meninggalkan kewajiban saat-saat tertentu. Walaupun Nabi nanti membahasakannya dengan bahasa nuqsan, kurangnya nilai kualitas agama wanita, karena ada masa-masa mereka tidak sholat, tak baca Quran gitu ya, dan seterusnya. Yang ketiga, melahirkan. Melahirkan ini juga menyebabkan mandi. Adapun dalil-dalilnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penjelasannya di sini ya. Tempat khitan bagi laki-laki adalah kulit yang menutupi kepala kemaluannya sebelum dikhitan. Sedangkan bagi perempuan, kulit yang berada di bagian atas atau kubul dekat tempat keluarnya air seni. Apabila bertemunya dua khitan, dua alat kelamin ini saling berhadap-hadapan, ya, menyentuhnya kelamin laki-laki atau masuknya kelamin laki-laki kepada kelamin perempuan, maka ini dianggap sudah terjadi jima, hubungan badan suami istri. Dalam hadis Sahih Bukhari nomor 287 dikatakan iza jalasa baina syu'abiha summa jahada faqad wajaba alaihi al-ghusl. Nah, ini dalilnya. Apabila seseorang berada di atas empat anggota badan istrinya, ini bahasa Nabi kan bahasanya halus banget Pak. Ya, sangat sopan gitu kan. Apabila seorang laki-laki atau suami berada di atas ya empat anggota badan istrinya gitu ya. Maksudnya dua paha dan dua tangan dada kita ini ya. Kemudian membuatnya payah. Jadi disebut summa jahadaha, membuatnya susah, bersungguh-sungguh. Maksudnya susah situ mohon maaf, ini karena hukum susah dia menemukan bagian istrinya gitu kan, nyari-nyari, dia bersusah payah dan sudah ketemu gitu ya, dia sudah bersusah payah untuk melakukan itu, maka wajib baginya mandi. Nah, di sini ada kata bersusah payah, jahada, berarti bisa diartikan nggak mesti keluar, pokoknya udah susah payah, udah ketemu, berjumpa, wajib baginya mandi. Nah, dalam riwayat Muslim ditanya, sahabat nanya kepada Nabi, wa illam yunzil, bagaimana kalau belum keluar ya Rasul? Ya, belum keluar spermanya, kata Rasul, walaupun tidak keluar maninya, tetap wajib mandi. Ya, ini yang menyebabkan hadis sahih yang saya sebut tadi, al-ma'u bil ma', ini sama-sama di sahih Pak. Ya, air ketemu air, maksudnya kalau keluar baru dia mandi, itu dinasah, dihapus dengan hadis Sahih Bukhari Muslim yang ini. Jadi pokoknya setelah ketemu wajib mandi. Ya. Kemudian keluar sperma atau keluar mani, ini hadis Bukhari 278, tadi 287 kan, dan Muslim 313 diriwayatkan Ummu Salmah bertanya ya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah enggak malu terhadap sesuatu menjelaskan kebenaran. Allah itu kan enggak malu menjelaskan kebenaran. Nah, ditanyanya Rasul karena dia malu juga kan. Haruskah perempuan mandi kalau dia mimpi basah, mimpi pengantin? Nah, ini ditanya Ummu Salamah. Rasulullah menjawab, iya jika dia melihat air. Nah, kan? Jadi hadis ini kalau melihat air, kalau yang tadi walaupun enggak melihat air enggak. Jadi dua-duanya jadi wajib dia, yaitu keluarnya mani atau cairan yang keluar dari perempuan ketika hubungan suami istri. Maksud bermimpi dalam hadis ini adalah mimpi bahwa dia disetubuhi. Jadi kalau dia tidur mimpi basah pun wajib mandi. Nah, itu pula ya. Padahal sebenarnya kalau mimpi itu kan kita tak terhukum, tak berdosa. Tapi dalam syariat Islam, karena ketika kita sadar udah keluar sperma, maka itu diwajibkan mandi. Ya. Juga diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata Rasulullah ditanya tentang seorang laki-laki yang mendapati basah pada dirinya, namun dia tak ingat mimpi apapun. Tiba-tiba keluar spermanya, mimpi. Tapi nggak ingat dia mimpi apa dia, tahu-tahu keluar aja. Karena ada gitu Pak, biasanya kadang-kadang kalau laki-laki kecapean, lelah, kadang keluar sendiri kan, ya, tiba-tiba keluar sendiri, ya. Gak ingat dia mimpi apapun. Maka Nabi menjawab,
dia wajib mandi. Wajib mandi juga, ya, karena sudah keluar. Ketika ditanya Rasulullah SAW, laki-laki yang mimpi namun tidak mendapati basah pada dirinya, beliau mengatakan tak ada kewajiban mandi. Ini kalau dalam mimpi, ya, nggak basah, berarti nggak jelas mimpinya itu, kan gitu. Ummu Sulaim berkata, perempuan itu melihat ada yang basah, apakah wajib baginya mandi? Beliau berkata, iya. Kalau perempuan melihat ada yang basah, maka wajib baginya mandi. Sama dengan mereka dalam akhlak dan tabiat. Ya. Karena perempuan pada hakikatnya diambil dari laki-laki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, wajib mandi karena meninggal. Ini sudah biasa kita ketahui. Itulah yang mayat ini wajib dimandikan. Nggak boleh, kalau nggak dimandikan berdosa kita. Ini fardu kifayah. Kalau nggak ada yang urus jenazahnya, semua satu kampung ini berdosa, satu komplek berdosa semua masyarakatnya. Karena itu fardu kifayah, harus ada yang memandikannya, mensolatinya, ini yang meninggal. Rasulullah menemui kami, ini disebutkan dari Ummu Atiyah Al-Ansari berkata, Rasulullah menemui kami ketika anak perempuan beliau meninggal, lalu beliau bersabda, mandikanlah dia, mandikan. Ini dalilnya, ya. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat, yang mewajibkan mandi adalah darah haid. Ya, fa'tazilun nisa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna. Ini Al-Baqarah ayat 222. Oleh karena itu hendaklah kalian menjauhi, jangan menggauli wanita di waktu haid, dan jangan mendekati mereka ketika mereka sebelum ya, jangan mendekati mereka sebelum mereka suci. Ya, artinya sebelum mandi, ya. Nah, ini nanti ada perbedaan pendapat ulama, ya. Tapi kalau dilihat tekstual ayat ini, kalau dia lagi haid itu haram. Makanya namanya nanti berdosa kita kalau mencampuri istri dalam kondisi haid, ya. Cuman Imam Syafi'i dalam riwayat dikatakan hukumannya itu nggak ada, disuruh bertaubat saja, berdosa saja, ya. Karena Al-Quran tidak menyebut hukumannya, disebut berdosa saja. Biasanya kan kalau ada, misalnya kalau kita haji, ada nanti hukumnya, kalau misalnya kita hajinya haji tamattu, wajib kita membayar dam, gitu kan, dihukum karena melanggar. Kalau ini walaupun langgar, dia berdosa saja. Nah, menurut Imam Syafi'i tidak ada hukumannya. Karena tidak dijelaskan juga dalam hadis hukuman laki-laki yang menyetubuhi istrinya dalam kondisi haid. Nah, maka wanita yang haid ini tak boleh dicampuri. Sesudah itu dia mandi dulu. Mandi dulu, setelah mandi baru boleh dicampuri. Ini secara tekstual dan ini pendapat mayoritas. Memang ada nanti ulama seperti Imam Hanafi mengatakan boleh, yang penting dia sudah suci, habis haidnya, belum mandi pun boleh dicampuri. Nah, ini ada juga. Cuman kita ihtiyat, jaga-jaga saja kan. Sebaiknya mandi dulu, baru boleh dicampuri. Bapak Ibu yang. Kemudian nipas. Nipas ini dari mana? Dari mana kewajiban nipas itu? Ini kalau dalam bahasa fikih ini digunakan kias, analogi. Karena haid itu mengeluarkan darah kotor, nipas juga mengeluarkan darah kotor, sama-sama keluarin darah kotor, maka dianggap sama-sama hadas besar. Hadas besar itu menyebabkan kita mandi wajib, gitu ya. Termasuk ketika melahirkan, wanita wajib mandi karena anak yang keluar berasal dari sperma suaminya. Biasanya darah keluar bersamanya. Ini tentang melahirkan. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan sedikit yang kaitannya dengan etika lah dikatakan, ya. Sebenarnya kita ini kalau kita pahami, sebahagian guru-guru kita menyebut sebenarnya jasad kita ini sebenarnya bukan milik kita, ya. Kenapa begitu?
Karena jasad kita ini terbentuk dari sperma ayah dan ovum ibu. Maka jasad ini sebenarnya adalah milik orang tua kita. Karena berasal dari diri mereka. Nah, mungkin dari situlah nanti Nabi mengatakan anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu, milik orang tuamu. Ya. Kenapa? Karena sudah dari orang tua kita, jasad kita dari sperma ovum, nanti dikasih makan lagi, dicarikan makanan sama ayah, dia masakkan sama maknya, dikasih makan lagi. Jadi yang menghidupi diri kita ini sebenarnya adalah ayah mak kita, ayah ibu kita. Nah, maka dari itulah sebenarnya kewajiban untuk taat kepada orang tua ini luar biasa, tingkat tinggi. Tingkat tingginya gimana? Wala tusyriku billahi syai'a wa bil walidaini ihsana. Jangan kamu syirik kepada Allah dan kepada orang tua buat baik. Artinya apa? Tingkat perintah. Ya, tingkat perintah buat baik sama orang tua itu satu derajat di bawah tingkat perintah untuk syahadat, mentauhidkan Allah. Tak boleh syirik. Dosa paling besar syirik. Terbesar kedua durhaka sama orang tua. Maka kalau orang tidak taat sama orang tuanya, durhaka, nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu nanti boleh perhatikanlah di komplek ini saja misalnya. Kalau ada orang durhaka, dia hidupnya itu pasti sengsara di dunia maupun di akhirat. Pasti sengsara. Saya perhatikan juga orang-orang di komplek saya, di daerah kelahiran saya, itu anak-anak durhaka, bandel-bandel sama orang tuanya, ngelawan-ngelawan. Termasuk di keluarga kita gitu juga. Yang paling melawan sama orang tua itu yang paling susah hidupnya. Yang paling sengsara. Saya perhatikan juga Pak, sejak dari keluarga kita sampai saudara-saudara, masyarakat sekitar. Nah, yang paling sengsara itu. Ya. Sampai-sampai seperti Habib Lutfi pernah mengatakan juga, kalau mau jadi kekasih Allah gampang. Taat kepada Allah, taat sama orang tua, taat sama guru, selesai. 3 itu aja. Maka Uwais Al-Qarni itu saking sayangnya sama amaknya itu, dia diangkat menjadi salah seorang wali yang sangat tinggi derajatnya kan. Wali kutub bahasa ilmu tasawufnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 6 perkara yang menyebabkan mandi. Nah, bagaimana cara mandi? Tentu ada rukunnya. Nggak bisa mandi-mandi aja. Adapun rukun mandi ini disebutkan ya, ada 3. Yang pertama niat. Yang kedua, kalau ada najis di badan, maka najisnya harus dihilangkan. Nggak boleh dibiarkan. Misalnya ya, tangan kita kena tahi, atau misalnya ada darah di tangan kita ya ngalir, itu harus dihilangkan. Kemudian mengalirkan air dan meratakan seluruh rambut dan kulit. Seluruh rambut dan kulit. Nah, di sini ada perbedaan antara Abu Hurairah dengan Aisyah. Kata Abu Hurairah, kalau kalian mandi wajib sela-sela gini rambutnya perempuan, biar masuk terus kena semua. Datang Aisyah, apa-apaan tuh Abu Hurairah? Aku aja mandi wajib sama Nabi gak kayak gitu, gak pernah ditegur. Kalau aku mandi wajib siram-siram gini aja, kata Aisyah. Nggak gini-gini, nggak ada ditegur Nabi kok. Nah, jadi agak apa sedikit Aisyah mengkritik ya tentang hadis Abu Hurairah tadi. Ketika sampai kepada dia, Abu Hurairah mengajarkan begitu. Mungkin Abu Hurairah ini kan ikhtiar juga, hati-hati supaya basah seluruhnya kan. Nah, tapi bagi Aisyah, dia perempuan mungkin merasa memberati gitu loh. Karena mereka punya rambut panjang kan, kadang-kadang repot perempuan itu menyela-nyela rambutnya itu kan, menyusahkan. Makanya ya begitu bahasa Aisyah, kalau bahasa kita apa-apaan Abu Hurairah itu kok ngomong gitu. Aku mandi sama Rasulullah nggak pernah ditegur kalau nggak menyela-nyela katanya. Nah, itu menunjukkan mungkin ada kesulitan bagi wanita. Nah, yang penting dialirkan air ke seluruh rambut dan kulit. Nah, itu kewajibannya kan. Kalau niat sudah dalam fikih memang seluruh amalan ini diwajibkan niat, karena niat itu
Itulah yang berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat. Jadi segala amal itu bergantung niat, maka kita niatkan. Niatnya bahasa Arabnya nawaitu rabbal hadasil akbar lillahi ta'ala, ringkasnya. Boleh bahasa Indonesia, ya Allah sengaja aku mandi wajib menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala, ya. Atau sengaja aku mandi wajib menghilangkan hadas besar untuk melaksanakan sholat atau ibadah karena Allah Ta'ala. Panjang. Ringkasnya sengaja aku mandi besar menghilangkan hadas besar, sengaja aku mandi wajib menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Ya. Selesai. Wajib itu, niat itu letaknya di kolbu, di hati. Jadi kita niatkan memang kita mau mandi wajib. Jangan nggak diniatkan. Kalau nggak diniatkan nggak sah dia. Kalau nggak diniatkan ya jadi mandi biasa, ya kan? Mandi biasa lah. Kalau mandi biasa nggak menghilangkan hadas besar. Innamal a'malu binniyat dalilnya. Kemudian menghilangkan najis yang ada di badan ini dari Maimunah, hadis Sahih Bukhari. Rasulullah SAW beliau membasuh kemaluannya serta najis dan kotoran yang mengenai diri beliau. Ini diriwayatkan dalam Sahih Imam Nawawi. Dia mengatakan bahwa menghilangkannya cukup dengan cara membasuh untuk menghilangkan hadas, kata Imam Nawawi. Ya. Mengenai wajibnya mengalirkan dan meratakan air ke seluruh rambut dan kulit, ada hadis Sahih Bukhari Muslim diriwayatkan dari Aisyah, apabila Nabi mandi janabah, beliau memulainya dengan membasuh kedua tangannya. Basuh kedua tangan. Ini sunnah ini. Cuman beliau cerita. Membasuh kedua tangan, kemudian ya, kemudian berwudu sebagaimana wudu sholat. Jadi beliau habis basuh wudu. Setelah itu baru beliau memasukkan jari-jarinya ke dalam air dan menyela akar-akar rambutnya, Kemudian beliau menuangkan 3 ember air dengan kedua tangannya ke kepalanya, dituangkan. Nah, jadi di sini disebut di sela akar rambut. Setelah itu beliau menuangkan air ke seluruh badannya. Baru menuangkan air ke seluruh badan. Tapi di sini tidak disebut dari kanan. Nah, maka nanti dalam hadis yang ini ya, yang dikutip dalam kitab ini, sebenarnya nanti disunahkan ketika kita menyiram dari kanan dulu, sebelah kanan, lalu kiri. Itu sunnah. Boleh aja gini seperti ini ya. Penting basah semua. Kalau dari kanannya itu anjuran, afdol namanya. Hadis Abu Daud diriwayatkan dari Imam Ali, man taraka maudi'a sya'ratin min janabah lam yaghsilha fu'ila biha kaza minan nar. Siapa meninggalkan tempat sehelai rambut ketika mandi janabah dan tidak menuangkan air padanya, maka Allah akan melakukan ini dan ini padanya dari neraka. Nah, itulah yang ditakutkan tadi, ihtiyat. Makanya Nabi pun di sela-selanya, kan begitu kan? Beliau di sela-sela. Kalau kita laki-laki kan rambutnya sering pendek, Pak, gampang nyela-nyelanya. Nah, cuman yang perempuan ini disuruh sela-sela juga, itu yang tadi Aisyahnya komplain karena dia tidak di sela-selanya. Penting siramnya aja rambutnya semua basah gitu. Nah, sedangkan Abu Hurairah menyuruh menyela-nyela karena dikhawatirkan tidak basah seluruhnya kan gitu. Maka kita yang laki-laki kita sela-sela semua, Pak, ya. Ali berkata, sejak itu saya bermusuhan dengan rambutku. Beliau pun mencukur rambutnya. Karena takut dia kalau lagi basah, tidak lagi mandi, tidak basah semua. Ini dikhawatirkan. Ini tentang rukun mandi. Jadi rukun mandi nggak banyak. Niat, kemudian menghilangkan seluruh najis pada badan kalau ada najis, baru mengalirkan rata semua. Adapun sunnah-sunnahnya disunnahkan, dianjurkan pertama baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Termasuk berwudu dulu sebelum mandi. Ya. Menggosokkan tangan ke badan, digosok-gosok gini, biasalah biar bersih, biar kita yakin juga dia nyentuh badan kita air itu kan. Kemudian beruntun, artinya berurut. Nah, nanti enggak dimakruhkan, maaf nih ya, begitu kita siram belum basah semua, kita keluar sebentar ngambil rokok. Kan ada yang gitu, Pak, lupa dia rokoknya kan.
merokok atau ngambil sesuatu, itu dimakruhkan. Makruh itu tidak disukai. Langsung aja sampai selesai dulu. Udah selesai semua, beruntun, baca bismillah, wudu, kemudian menggosok badan semua, udah selesai semua, salah rambut. Termasuk di sini tadi kita sudah sebut mendahulukan bahagian kanan dari yang kiri, ini sunnahnya kan. Nah, sudah selesai semua, baru kita melakukan aktivitas lain. Termasuk dalam wudhu ya, itu dimakruhkan, tak disukai kita itu ngobrol lagi wudhu, ngobrol. Bapak tinggal di mana Pak? Tugas di mana sekarang? Enggak bagus sebenarnya. Karena lagi wudhu itu kita ibadah sebenarnya. Malah disunahkan kita setiap membasuh tangan ada doanya, itu tambahan dari ulama supaya kita khusyuk melaksanakan wudhu. Karena wudhu itu termasuk ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh ya, suci. Kalau dalam ajaran agama lain kan tidak ada. Yang ada itu bersih-bersih saja. Padahal bersih itu belum tentu suci. Tapi kalau sudah suci, insya Allah dia bersih. Gitu kan. Itu kelebihannya. Mana dalilnya? Membaca basmalah ini dalilnya umum. Kullu amrin zibalin la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa akhta. Setiap perbuatan, urusan yang baik, kalau dia tidak didahului dengan bismillah, ya, maka dia putus. Arti putus itu berkahnya hilang. Maka disunahkan. Setiap kita berurusan dengan urusan yang baik, setiap kita berurusan yang baik dan dianggap penting, diperlukan syariat ya. Maksud putus, kurang berkahnya, ya, kurang kebaikannya. Menggosokkan tangan ke badan adalah sebagai jalan keluar dari perselisihan orang yang mewajibkannya, yaitu penganut mazhab Maliki. Nah, ini disuruh menggosok untuk menghindari perselisihan, karena ada juga ya namanya ini Pak, mandi itu kan disebut ghuslun. Ghuslun itu artinya membasuh. Membasuh itu sama mirip dengan menggosok. Kalau mashun, masah, melap saja atau nyentuh gini kan, masurra. Tapi kalau ghuslul yadain, itu membasuh, menggosok. Jadi untuk menghindari perselisihan, maka dianjurkan, disunahkan digosok-gosok dia. Enggak disiram aja. Itu memastikan bahwa air itu menyentuh seluruh kulit kita. Maksud mendahulukan bagian kanan dari kiri adalah bagian kanan badan. Nih, yang saya sebut tadi. Baik punggung maupun bagian perut bagian kanan. Hal ini berdasarkan hadis diriwayatkan Bukhari 166 dan Muslim 268 dari Aisyah. Dia berkata, Nabi SAW senang mendahulukan bagian kanan ketika memakai sendal, menyisir, bersuci, dan dalam segala urusan yang baik. Termasuk bersisir kan ke kanan, bahkan sendal dan seterusnya. Pokoknya hal-hal yang baik itu dilakukan Nabi mulai dengan kanan. Ini yang terakhir, mandi yang disunnahkan. Tadi mandi wajib. Ini kan. Kalau yang tadi kan wajib, mandi hadas besar, ya. Ada 6 tadi kan, yang mewajibkan: bertemu 2 khitan, keluar sperma, meninggal, haid, nifas, dan melahirkan. Nah, ini yang sunnah, yang dianjurkan. Apa saja mandi sunnah? Yang pertama, mandi ketika mau sholat Jumat. Iza ja'ahadukum ilal jum'ah falyaghtasil. Ini sangat dianjurkan. Bahkan ada hadis sahih, barang siapa mandi sholat Jumat, maka pahalanya sangat besar. Dia akan dapat pahala sekian-sekian. Nah, tapi ulama memahami mandi di situ bukan semata-mata mandi untuk Jumat, tetapi di situ ada mandi setelah kita menyenangkan istri, hubungan suami istri malam Jumat atau hari Jumatnya, lalu mandi, pahalanya sangat besar, ya. Barang siapa berwudu hari Jumat, maka dia telah mengamalkan sunnah. Itulah sebaik-baik sunnah. Barang siapa mandi, maka mandi itu lebih baik, ya. Ini disunahkan mandi.
Kemudian mandi ketika akan mengerjakan sholat Id. Imam Malik dalam Muwatta meriwayatkan Abdullah bin Umar mandi ketika Idul Fitri sebelum berangkat ke tempat sholat. Nah, ini mandi sunnah. Mau Jumat, mau Idul Fitri. Kalau Idul Fitri sunnah, maka ulama gunakan qiyas. Maka Idul Adha pun sebenarnya sunnah. Ya, karena apalagi kita bangun tidur kan, Pak, kan bau-bau masuk Idul Adha, sholat Idul Adha, sementara ramai orang keringatan misalnya kan, maka dianjurkan, tetap dianjurkan. Ini kadang-kadang dalil itu digunakan qiyas sama ulama. Kalau Idul Fitri sunnah, Idul Adha tentu sunnah juga lah, kan miripnya itu kan, sama-sama sholat jemaah beramai-ramai. Akan tetapi kata beliau, penulis buku ini, beliau tidak mendapatkan dalil menyunnahkan mandi sholat istisqa, kusuf. Nah, ini sholat gerhana matahari. Ini tidak ada sunnahnya ya. Nabi tidak mencontohkan. Mau dibuat mandi tak apa-apa. Tidak bid'ah namanya, tak apalah bid'ah itu. Bid'ah itu kan sesuatu yang dikerjakan bertentangan dengan syariat, jadi haram dia. Kalau bid'ah yang kita mandi laku nggak masalah, musul istisqa. Karena kita berharap dia hanya supaya kita bersih, tidak bau kan. Mengenai mandi setelah mandikan jenazah, Abu Hurairah meriwayatkan, beliau bersabda, "Man ghassala maitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda." Siapa yang ikut serta memandikan mayat, hendaklah dia mandi. Siapa yang memikulnya, hendaklah dia berwudu. Nah, jadi kalau kita ikut memandikan mayat, Bapak Ibu, kita sunnah mandi. Habis itu kita mandi. Ya, disunahkan kita mandi. Kalau kita memikul apanya, disunahkan dalam keadaan berwudu. Memikul jenazahnya sampai kuburan. Adapun mandi bagi orang kafir setelah masuk Islam, orang kafir kan masuk Islam. Itu sebagian ulama mengatakan sunnah mandi. Ya, ini diriwayatkan dari Qais, hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Saya mendatangi Nabi SAW karena ingin masuk Islam. Beliau memerintahkanku mandi dengan air dan sidir, yaitu daun yang ditumbuk dari pohon tertentu. Tirmizi mengatakan hadis ini diamalkan menurut para ulama. Mereka menyatakan sunnah. Ya, sunnah mandi masuk Islam. Maka nanti yang seperti ini Pak, ulama-ulama itu kan sering buat itu dikiaskan mandi tobat namanya kan. Nah, gitu kan. Mandi tobat. Sebenarnya Pak, kalau kita mandi biasa ini kan gak ada pahalanya kan. Mandi aja kan. Mubah dia hukumnya. Supaya berpahala, kita mandi pagi, niatkan aja mandi tobat. Enggak masalah. Ya. Mandi tobat. Bahkan kalau dalam thariqat lebih dalam lagi, niatkan kita mandi tobat pakai air jam-jam. Air yang ada di rumah kita niatkan. Mandi pakai air jam-jam. Niat saja. Dengan niat saja. Begitu. Untuk apa? Membersihkan zahir batin. Bahkan ada lagi yang lebih ini, ya kalau mau diamalkan silakan, enggak juga. Enggak apa-apa. Niatkan dia mandi telaga Kausar Rasulullah SAW. Sampai ada yang seperti itu. Untuk apa? Untuk mensucikan zahir batin tadi. Tapi bentuknya niat saja. Ya. Karena amal itu memang sangat bergantung kepada niat. Di dalam batin, ilmu spiritual Islam itu niat itu sangat diperhatikan sekali. Gitu ya. Sangat diperhatikan sekali. Karena dia bagian dari batin. Itu tambahannya. Dalil disunnahkan mandi bagi orang yang sadar dari pingsan adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penyakit ya. Dari Aisyah dia berkata penyakit Rasulullah parah. Beliau bertanya, apakah orang-orang sudah sholat? Kami menjawab belum. Mereka menunggumu wahai Rasulullah. Beliau berkata ambilkan untukku air sebaskom. Jadi Rasul pernah pingsan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim. Setelah siuman sadar beliau mandi. Dia minta mandi. Maka kami pun melakukannya kata Aisyah. Kemudian beliau mandi. Tatkala bangkit dari susah payah beliau pingsan. Setelah sadar kembali beliau bertanya, orang-orang sudah sholat belum? Belum ya Rasulullah, kami menunggumu. Kata sahabat kan. Kami menjawab. Kemudian beliau berkata, ambilkan air untuk sebaskom. Nah itu Nabi SAW mandi. Karena pingsan itu mirip dengan gila gitu ya.
Maka ulama fikih mengkiaskan, maka orang sadar dari gila pun disunahkan mandi. Pingsan itu kan hilang akal. Nah, maka orang yang gila pun nanti hilang akal, begitu dia sadar dari gilanya sembuh, nah itu disunahkan mandi. Nah, itu kias saja. Ya. Mengenai mandi ketika akan mengerjakan ihram, Tirmizi meriwayatkan dari Zaid bin Sabit, Nabi SAW melepas pakaiannya untuk ihram dan mandi. Maka nanti kalau Bapak umroh atau haji, begitu kita mau ihram itu disuruh mandi dulu. Bagi yang mau mandi, disiapkan itu mandiannya kan. Kalau enggak mau mandi, uduk. Ya, tapi biasanya sebagian kita biasanya mandi. Apalagi pertama kali kan disunahkan mandi ketika kita mau ihram, memulai ibadah haji atau ibadah umroh. Mengenai mandi ketika memasuki Makkah, Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dia berangkat ke Makkah, dia tidak akan bermalam kecuali di Jul tua sampai pagi hari dan mandi, kemudian masuk Makkah ketika siang hari. Ibnu Umar menyebut Nabi SAW melakukan ini, ya, masuk kota Makkah pun mandi, disunahkan. Tapi kalau kita nanti mau umroh kan susah Pak, agak repot kan. Apalagi kita naik bis kan, biasanya kan tidak mampir dia itu. Begitu kita masuk, ya, tapi kalau memang mau mandi bagus juga, namanya sunnah ya, lebih utama. Kemudian mengenai mandi ketika akan wukuf di Arafah, mandi wukuf di Arafah, Imam Malik meriwayatkan dalam muwatta'nya dari Ibnu Umar, dia mandi karena ihram sebelum melakukan ihram karena memasuki Makkah dan wukuf pada sore hari di Arafah. Jadi mau wukuf pun disunahkan mandi. Kenapa? Karena wukuf di Arafah ini termasuk ibadah besar, mirip seperti Jumatan. Wukuf Arafah ini adalah miniatur padang mahsyar. Jadi kalau pengalaman guru-guru kita waktu di Arafah itu, ya, cerita beberapa guru kita yang melaksanakan haji di Arafah itu adalah miniatur padang mahsyar. Padang mahsyar itu kan kalau bahasanya matahari sejengkal kan, panasnya seperti sejengkal, panasnya, jadi panas betul di situ. Nah, bagaimana supaya kita tidak merasa panas? Maka hati kita diikhlaskan, dilapangkan, pasrah ke Allah. Nah, begitu kita pasrah, nanti baru dia terasa nyaman, tidak begitu panas. Itu yang diajarkan guru-guru kita dan pengalaman mereka begitu. Jadi ketika menyentuh apanya itu, keramiknya itu kan atau aspalnya itu panas sekali. Jangan ngeluh, kalau ngeluh kita nggak bagus, malah makin panas nanti terasa. Ikhlaskan aja ke Allah supaya nanti dia terasa dingin. Karena panas dingin ini Pak sebenarnya bisa dikondisikan di kolbu kita. Kalau hati kita panas, tak panas pun dia marah aja gitu kan. Pengaruh. Tapi kalau hati kita dingin, walaupun panas, dingin dia, adem aja. Makanya diikhlaskan supaya panas luar itu enggak berpengaruh ke kita. Itu teknisnya. Pengalaman-pengalaman guru-guru kita ya yang langsung mengalami. Maka ketika di padang Arafah juga mau ke Arafah mandi, jadi sunnahkan. Ya. Kemudian untuk tawaf sebahagian mengatakan sunnah, sebagian tidak. Tapi di kitab ini disebut yang paling kuat sebenarnya tak pala sunnah. Mau tawaf mandi, mau mandi kebanyakan mandi semuanya mandi kan. Mau tawaf mandi, mau ihram mandi, kebanyakan mandinya Pak. Nah, makanya nanti Nabi tidak semuanya mandi. Mau ihram aja yang kelihatan beliau mandi, sama mau tawaf tak pala mandi. Ya, mabit di Muzdalifah tak mandi, mau wukuf aja di Arafah yang mandi. Nah ini 10 apa 17 ya mandi-mandi yang sunnah itu ya. Tapi yang nanti sebahagian mandi yang tawaf, lempar jumroh ini menurut sebahagian aja sunnah, sebahagian mengatakan tidak ya. Baik, saya kira itu saja penjelasan tentang mandi yang wajib maupun mandi yang disunahkan. Yang paling sering kita lakukan adalah tentunya mandi sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Nah, kemudian orang-orang yang masuk Islam kalau ada. Ada yang mau bertanya Pak? Silakan. Biar kita dalami lagi.
Kalau ada yang mau tanya silakan.